Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa fil ayatil ukhra syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra fayasum. Wa fil ayatil ukhra ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi. Wa fi riwayatil ukhra innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa fi riwayatil ukhra man shoma ramadana, fi riwayatil ukhra man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah wa shadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadana. Allahumma amin. Alhamdulillah atas kehendaknya, atas skenarionya, pagi ini kita bisa bermuajahah di Masjid Al-Fatah, salah satu masjid yang saya sangat lekat dan dekat karena saya punya tugas rutin di sini jadi khatib di tiap Ahad ke-4, di tiap pekan ke-4, di setiap hari Jumat. Jadi Jumat, jadi khutbah Jumat, jadi khatib Jumat. Ini rutin sudah sangat lama karena kebetulan rumah kami juga sangat dekat dari lokasi di sini. Sama-sama di Cemani. Saya kebetulan mukimnya di Pondok Utara, jadi di Ngeruki. Kenapa? Atas kehendak skenario Allah itu setiap Rabu kedua itu rutin sebenarnya jam 8:15 sampai setengah 10 itu kami ada taklim di Kampung Batik Lawian, salah satu komunitas ibu-ibu yang rutin juga jadi support kegiatan kami di warung sedekah. Di setiap donasi yang disalurkan itu karena tuan rumahnya sudah tidak butuh finansial, kira-kira seperti itu diinfakkan untuk kegiatan yang kami usung. Bagian dari it'amut ta'am, memberikan sedekah di Manahan yang setiap hari 1.800 porsi. Mudah-mudahan doanya akan naik jadi 2.000 porsi kira-kira, karena semakin lama yang membutuhkan makan siang ini semakin banyak, beriringan dengan program makan siang gratis yang dicanangkan pemerintah. Tapi
memang makan siang gratis yang dicanangkan pemerintah ini juga berdampak efisiensi di mana-mana. Dan yang agak mengerikan efisiensi itu adalah ada PHK massal di beberapa institusi pemerintahan, yang korban awal ini di lingkup unit TVRI dan RRI. Jadi salah satunya ada siaran yang bikin menyayat di hati, itu ketika penyiar menyampaikan terima kasih, anak-anak kami sudah dikasih makan siang gratis di sekolahnya, tetapi juga terima kasih kira-kira kalau anak kami harus menangis karena makan pagi dan malamnya tidak bisa kami penuhi karena kami kehilangan mata pencaharian. Tapi mereka tetap optimis, tetap yakin bahwa sesungguhnya rizqun minallah, rezeki itu dari Allah. Dan saya baru saja dapat ilmu juga tadi malam. Saya sempat silaturahim di satu kawan teman yang cukup lama saya sudah tidak bersua. Itu betul-betul lama. Dulu saya diajak merintis beliau untuk bikin satu warung hefcik namanya. Itu ayam ngaji, ayam herbal itu namanya Pak Aryo, kami sebutnya Pak Aryo Mantol karena dia juragan mantol. Dia produksi pabrik, punya banyak pabrik itu mantol itu. Tapi sekarang beliau ini sudah jadi di Gua Al-Kahfi di daerah Sragen Kalioso, dan sudah nanam, sudah makan apa yang dia tanam. Dia pada satu tingkat kesimpulan rezeki yang disebutkan Al-Quran itu Ustadz, itu ya semua berupa makanan. Jadi ketika Bunda Maryam itu dikasih rezeki dari Allah, itu bentuknya makanan yang tidak datang pada musimnya. Banyak itu konsep yang hakikatnya, termasuk mana wa salwa yang dikasihkan Bani Israel yang diajak keluar dari tanah Mesir untuk menuju negeri impian, itu ya sempat terkantung-kantung selama 2 tahun. Rezekinya juga bentuknya makanan, itu mana dan salwa. Itu faktual, kisah nyata. Tapi kita ini sekarang berpikir bukan makanan, pikir kita ternyata rezeki itu uang, katanya gitu. Rezeki itu mal, sedangkan aktivitas kata mal itu ayas abu'an nama lahu ahlada, itu ternyata kata-kata mal bahkan dalam Quran itu pesannya malah negatif. Karena harta ini ternyata dia pikir bisa menjadi abadi dan hanya berkisar pada orang-orang tertentu, karena memang makanan memang betul bisa dibeli dengan uang. Tetapi besok kadang-kadang uang itu sudah tidak ada harganya, karena yang lebih penting mana kira-kira? Bisa makan atau banyak uang kira-kira? Bisa makan atau banyak uang? Kejadian hari ini banyak orang banyak uang tetapi nggak boleh makan apa-apa kira-kira. Ya. Nah, itu menjadi sangat tersiksa kira-kira. Nah, ini fakta, makanya. Dan orang juga menganggap fitnah itu ya diantaranya mal juga. Makanya bagaimana mensikapi rezeki dalam bentuk makanan ini, dia mengajak, ini dari pesan beliau. Jadi konsep khalifah itu ya mudah-mudahan sebagaimana gambaran Nabi Adam alaihissalam. Dan dia kasih buku ke kami, saya bawa bukunya, saya belum tuntas baca. Itu terkait dengan inni ja'ilum fil ardi khalifah. Khalifah itu apa? Nabi Adam itu kan sebelum turun ke bumi kan sudah merasakan surga kira-kira. Ya apa ya? Buat apa diturunkan ke bumi Allah kira-kira? Ya harusnya bisa bikin surga di dunia, surga di buminya. Kira-kira hari ini rasa kita bisa duduk, bisa kasih snack air putih yang seger ya. Nah, bukan teh panas. Biasanya hobinya sudah teh panas, kopi ya. Kalau kemarin malam saya disuguh madu kira-kira yang panas, air madu, dan kemudian dikasih kurma muda kira-kira. Rasanya ya nikmat. Dan bisa kita bayangkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu ngasih penghormatan ke konsep tamunya itu sampai disembelihkan sapi. Konon di riwayat diceritakan seperti itu. Dan uswah hasanah yang
ditempatkan kepada Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, dia sudah temukan lebih banyak kepada Nabi Ibrahim, Ustaz. Dan saya mengiyakan karena memang sholawat kita kepada Rasulullah itu dasarnya kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya dan kita semua ya standarnya kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saya mau dihubungkan, mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Jadi bumiku lestariku, bumi langit, bagaimana akhirnya masyarakat itu bisa menanam di ruang-ruang lahan dan di ruang-ruang tanah, sehingga kalau hari ini kita di buminya Allah, kira-kira ini suasana surga atau suasana neraka kira-kira? Alhamdulillah. Betul, Anda berada di Raudhah min Riyadhil Jannah. Anda bisa duduk manis, masih bisa duduk selonjor. Ada beberapa yang harus naik ke kursi, termasuk ustadznya ini. Dikasih kursi itu bukan karena memang bisa selonjor, tetapi kalau sudah selonjor jarang betah kira-kira. Karena makanan yang kita konsumsi mungkin sudah agak berlebihan, jadi perlu diatur. Jadi ini yang kadang-kadang terjadi seperti itu, karena kita ini apa yang kita makan. Hati kita, suasana jiwa, semangat bahagia itu ya tergantung makanannya, ya Pak ya. Tapi kalau di neraka yang ada hanya air yang sangat panas dan mendidih, itu kalau kita minum itu hancur bagian dari tubuh organ kita. Tapi kita sangat haus. Tapi hari ini alhamdulillah kita haus, sudah mempersiapkan botol-botol minuman dan juga sudah dikasih minuman. Dan alhamdulillah bisa duduk untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi zadathum imana. Dan kami dikonfirmasi itu lawian diliburkan dulu Ustaz. Saya nggak kepengen tanya libur itu 4 hari yang lalu. Biasanya saya dikonfirmasi sama Bu Mimi, salah satu panitia yang biasanya nyari balik. Ya kalau Rabu kedua jadwal rutin ya saya berhalangan. Tapi kebetulan di sana libur, di sini ternyata masih diperlukan. Jadi saya bisa hadir di sini. Tapi makanya mudah-mudahan butuh supportnya agar kebaikan itu masih senantiasa hadir dan berkah oleh Allah. Jadi ini nyicil pantas memanfaatkan di antara manfaat kepahaman dan keilmuan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada bapaknya juga, saya hitung 1, 2, dan 3, dan 4 yang duduk di sini. Saya ingin sampaikan ayat-ayat kebenaran ketika Al-Quran mengkonfirmasikan tentang Ramadan, di mana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau Anda coba cari di antara nama 12 bulan yang Allah sebutkan di sisinya itu, maka hanya Syahrul Ramadan yang secara terang-terang namanya disebutkan secara eksplisit, tepatnya di Al-Baqarah 185. Dan yang cukup menarik, begitu menyebutkan Ramadan, Allah Ta'ala menyambungkan dalam kalam Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu Allah turunkan di dalam bulan Ramadan ini adalah Al-Qur'an. Kenapa dengan Al-Qur'an? Hudal linnas. Al-Qur'an ini menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas atas petunjuk dan menjadi furqan. Furqan itu pembeda, mampu membedakan, mampu bisa menuntun kita untuk memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok, gitu. Mana yang gelap, mana yang bercahaya. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati. Ayat-ayat Allah itu bagaikan cahaya. Al ilmu nur, ilmu itu seperti cahaya. Dan Allah itu nur ala nur.
Kalau dalam bahasa Arab nur ala nur itu cahaya atas cahaya, itu jaraknya jauh, ala itu nggak dekat. Kalau kita mau ngasih cahaya keilmuan antara guru dan murid, paling bukan nur ala nur tapi nur fauqon nur. Itu artinya mereka yang ahli, mereka yang paham tentang ayat-ayat Allah itu fauqon nur, itu merapat saja karena kita masih butuh cahaya. Dan kalau saya tidak merasa jadi nur ala nur, saya ini hanya areng yang dipanasi saja, areng yang dipanasi, sama-sama dikipasi agar cahaya itu muncul, api itu hadir. Saya nggak ngerti karena kadang-kadang areng saya juga bermasalah, nggak percaya, dan bisa jadi duduk di depan ibu-ibu ini dari yang semula ketika dapat telepon urusan masalah, tiba-tiba duduk di sini jadi bercahaya. Karena suka tidak suka, senang tidak senang, saya akan bacakan ayat-ayat Allah. Itulah majelis yang dinamakan Imam Nawawi rahimahullah menjadi bagian dari majelis ilmu. Majelis ilmu itu dituntun, dipaksa kita untuk kemudian mendekatkan kepada cahaya. Jadi insya Allah nanti habis pulang dari sini wajahnya pada bercahaya. Allahumma amin. Kalau masih gelap ya karena mungkin tidur hari ini, tapi insya Allah ya juga ikut didoakan karena mungkin ya aktivitasnya cukup padat. Tapi berkah oleh Allah kita punya motif agar hidayah ini menjadi kuat. Makanya Ramadan itu syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan kebaikan. Kenapa Ustadz? Karena dihubungkan dengan cahaya, dengan hidayah. Dan hidayah umatnya Muhammad, kita ini umatnya Muhammad adalah Al-Quran. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi dikonfirmasi betul, Quran itu tak ada keraguan dan dia bisa menjadi petunjuk bagi orang yang kepingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi sudah tuntas itu tentang kecahayanya Ramadan. Bahkan dalam satu riwayat yang disampaikan oleh sahabat, dia juga mensinyalir yang disampaikan baginda Rasulullah, tidak hanya Al-Quran, itu kitab-kitab suci diantara wahyu-wahyu suhuf yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul, itu diawali dan dimulai dengan Ramadan kira-kira. Termasuk catatan yang mereka tulis, tanggal 1 Ramadan itu adalah turunnya suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanggal 6 itu turunnya kitab Injil, tanggal 13 turunnya kitab Taurat, tanggal 18 turunnya kitab Zabur, dan kalau di riwayat ini dituliskan tanggal 24 Ramadan itu turunnya kitab suci Memang ikhtilaf terkait dengan tepat tanggalnya, tetapi semua ulama sepakat bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini bulan hidayah, bulan orang-orang yang bertakwa. Makanya orang kalau tidak mempersiapkan sambutan terbaik akan jadi masalah dirinya, hidupnya. Saya itu dipahamkan dulu di pondok pesantren, kebetulan saya itu dulu bagian penta, penerima tamu. Tamu itu kalau dalam Islam harus ikramud duyuf, dimuliakan betul. Bagaimana tamu dengan kedatangannya? Kenapa? Karena Allah juga skenario kan datangnya tamu. Dan ketika menjadi tamu, kita juga harus tahu tentang adabnya menjadi tamu. Kita adabnya juga untuk bisa menerima tamu. Salah satu kalam yang terucap sebagai bagian dari penghormatan terbesar atas datangnya tamu, itu ternyata kalimat yang keluar dari pemilik rumah atau orang yang kedatangan tamu, itu kalimat terbesarnya adalah marhaban. Kalimatnya apa? Marhaban. Ada kalimat yang kedua yang juga digunakan, itu ya juga bagian dari kalimat kerekatan dan kedekatan. Apa Ustadz? Ahlan wa sahlan. Lalu apa bedanya antara marhaban dan ahlan wa sahlan? Angkat tangan. Apa bedanya ucapan ahlan wa sahlan dan marhaban? Itu sama-sama menyambut kedatangan tamu. Kalau kita kan sugeng, walaupun yang datang bukan Mas Sugeng, tapi itu tetap rawuh artinya. Marhaban mengandung kecintaan. Kalau ahlan wa sahlan bukan cinta. Halo, rohibaan itu memang betul bagian dari rasa cinta.
Bahkan tidak sekedar cinta, itu rindu, diharapkan datangnya. Saya minta maaf, kalau dulu di pesantren kalau datang tamu itu wali santri yang bertanya kepingin dapat apa dari pesantren ini, kami sudah dikonsep kalimah yang keluar itu ahlan wa sahlam, itu punya makna. Ahlan itu artinya keluarga. Jadi kalau ada datang tamu jenengan nyatakan wis rasa sungkan, anggap aku budemu dewe, aku anggap wong tuamu dewe, itu ahlan. Ahlan itu bagaimana sikap Anda, anggap aku ki keluarga sendiri. Jadi maksudnya iki omahku wis anggapen, makanya nyilih sertifikatnya Mas gitu. Makanya kalimat yang kedua adalah sahlan. Sahlan itu apa? Karena tuan rumah punya asumsi kenapa dia jauh-jauh datang menemui antum. Karena ada ada keinginan, ada hajat. Ya Pak ya? Kan gitu. Anda kedatangan calon besan itu karena dia datang ingin melamar anak gadis Anda. Ya Pak ya? Jauh-jauh mereka datang kira-kira mereka punya keinginan, jadi bukan sekedar teko, tetapi ada sesuatu yang diminta. Itu anak gadis jenengan. Itu karena ada aja. Makanya kalimat yang keluar berikutnya bukan aja sudah dianggap sedulur, tetapi kalimat sahlan. Apa artinya sahlan? Ahlan kuwi keluarga, nek sahlan mudah. Pak Sahli itu bapak yang penuh kemudahan. Nah, gitu. Sahlan. Ada yang namanya sahlan. Sahlan ada. Itu wongnya gampangan gitu. Udah meninggal. Ini itu guru saya SMP dulu, satu angkatan, tetapi saya nggak ketemu sama pernah jadi guru saya, tetapi karena hajinya satu angkatan dengan saya di 2001, satu kamar, satu rombongan dengan Pak Sahli dan keluarga besarnya, termasuk mertuanya dan seterusnya. Itu kebetulan dimudahkan ya Allah, masih sehat beliau. Tapi memang beberapa aktivitas jadi khotib itu sempat dimintakan saya untuk diganti, tapi saya nggak bisa, itu di masjid mana itu dekat stasiun balapan itu selatan, ke selatan itu ada masjid pinggir jalan perempatan itu. Masjid apa itu? Solihin, masjid Solihin. Itu berkali-kali minta agar saya bisa masuk di kegiatan sana, saya banyak ya belum jodoh saja, tapi memang beberapa jadwal saya dimintakan juga di sana. Saya kembali sahlan itu artinya kemudahan, artinya tamu itu begitu Anda sudah ucapkan sahlan, artinya Anda akan mengkreasi sedemikian rupa kebutuhannya tamu, inginnya tamu itu yano, dalam rangka meringankan dia. Jadi jangan kau tolak. Kalau dia kepengen utang, kau cuma malah cerita utangmu sing luwih gede, ini tambah rekoso deh, paham ya? Rakyatan jenengan randu edit ning piye carane diusahakan minimal akan dikasih kekuatan, karena ujianmu bisa jadi jauh lebih besar. Tetapi malah mbok sambati tambah rekoso dia. Ya iya Pak ya. Loh iya betul. Orang itu setiap orang masih punya masalah. Setiap orang punya problem. Tapi kedatangan tamu itu bagian dari keberkahan. Dan kadang-kadang begitu dia datang dia sambat penuh rasa syukur, ternyata masalahnya jauh lebih kecil daripada masalah kalian. Kadang-kadang itu. Kenapa syukur Ustadz? Karena Anda jauh lebih dicintai Allah. Loh kenapa seperti itu? Seperti yang disampaikan Jalaluddin Ar-Rum. Kalau kau paham bahwa hidup itu pasti bermasalah, masalah yang datang kepadamu itu pasti izin Allah. Izin Allah. Saya tanya, Allah yang mengizinkan kita dapat masalah itu mencintai orang beriman tidak? Mencintai kita orang beriman tidak? Orang beriman. Allah mencintai kita tidak? Allah mengizinkan kita dapat masalah. Masalah itu diketahui oleh Allah, maka harusnya kita pun mencintai masalah. Kita bisa mencintai masalah kita tidak? Alhamdulillah, itu sudah ketemu dia. Sudah ketemu. Kenapa? Nah itu nggak ada itu. Kenapa? Karena hidup itu wasta'inu bisobri wasob. Itu walaupun di situ tidak ada kalimat masalah, tapi jumhur mufassir menerjemahkan bahwa sesungguhnya ada kata kunci yang Quran sampaikan, minta tolonglah kau dengan sabar dan
sholat. Artinya apa? Selama ada kesabaran, selama kau masih menegakkan sujud rukuk, menegakkan menjaga sholat 5 waktu, wallah demi Allah, hakikatnya Allah tidak membiarkan antum dapat masalah kecuali ada pertolongannya, kecuali ada jalan. Ya apa ya kira-kira? Lo ayatnya jelas loh. Nek kowe ora nek masalah kowe mesti ra salat. Kowe ora nek masalah kowe gak butuh sabar. Ya Bu. Dan siapa orang yang tidak bisa sabar dan kadang-kadang gak butuh salat? Kalau dalam bahasa agama ghairu mukallaf. Makanya simbol wong tanpa masalah itu biasanya nek ra bayi. Bayi tahu? Itu bayi no problem kadang-kadang. Itu simbolnya itu foto bayi yang guyu. Karena ra ndek masalah. Bayi ditekoi utang wong tua wis ra gagas. Ya Pak ya. Masalah musibah ini sesuk ganti presidennya sopo ya serah. Dan yang kedua siapa? Ghairu mukallaf wong edan. Makanya wong edan itu yang nggak perlu sholat juga ya, nggak perlu sabar juga. Selama kebutuhannya dipenuhi, dia rekat, dia tenang. Kebutuhan utama wong edan itu apa Ustaz? Bentuk-bentuk fisik, makanan. Itu makanya urusan makanan jadi sensitif orang gila. Jangan biarkan orang gila itu dalam posisi lapar, dia bisa marah-marah. Jadi kalau ada orang gila ngamuk itu biasanya dia nggak dapatkan makan, karena dia cari di tong sampah wis luwih dhisik petugas sampah isinya. Lah itu betul. Makanya gitu. Itu nggak usah wong edan Ustaz, wong waras iki nek luwih do nesu-nesu. Makanya Anda diajarkan puasa. Nah, puasa ini bagian dari teori yang Allah hadirkan. Paman sahida minkumus sahra, karena pencerahan hidayah itu menjadi sangat kuat saat Anda falyasum, Anda berpuasa. Lo ada apa dengan puasa? Puasa itu sifat Allah. Sifat Allah. Lo kenapa? Tidak makan, tidak minum. Bagaimana konsep nafsu dengan tidak segala kebutuhan dari apa yang biasanya dia butuhkan? Puasa itu orang yang mampu bersabar. Asyamu as-saumu nisfu. Puasa itu separuh dari kesabaran. Lo ini serius. Ini serius. Lo kenapa dengan puasa Ustaz? Makanya kalimat yang digunakan saat memanggil orang-orang beriman, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Saya nggak ada whiteboardnya, tapi saya kalau mau tulis itu ada kata perintah dalam bentuk fi'il madhi, kutiba. Itu kalau dalam bahasa Arab statusnya bentuknya adalah pasif majhul. Tahu kalimat pasif majhul itu? Kutiba alaikumus siyam. Karena kalau kalimat aktif bunyinya bukan kutiba alaikumus siyamu, tetapi kataba alaikumus siyama. Jadi beda i'rab harokat akhirnya. Kalau yang satu pasif itu pakai kutiba, kalau yang aktif pakai kataba. Artinya apa kataba dan kutiba ini? Apa? Kalau kutiba diwajibkan, kalau kataba mewajibkan. Nah masalahnya kenapa Quran menggunakan kata diwajibkan bukan mewajibkan? Kenapa? Jangan ngomong suka-suka Allah loh. Itu ada pesan sangat kuat. Ada pesan sangat Allah ketika menggunakan kalimat pasif itu. Ayat Al-Quran ini di tiap makna, di tiap kalimat, penggunaan konsep bahasanya itu mengandung ijaz. Di antara keistimewaan yang sangat besar yang hari ini orang bisa lihat dan orang bisa saksikan. Kenapa Ustaz dengan menggunakan kata pasif? Saya memukul meja. Saya memukul meja dipukul. Itu kalimatnya sama atau beda? Walaupun peristiwanya sama. Ya Pak ya? Kutiba alaikumusiyam sama kata alaikumusiyam itu peristiwanya sama. Karena memang poso kuwi sing diwajibkan, sing asyamu sing dikon poso awake, dan itu syariah Allah. Tapi kenapa ada perbedaan kalimat? Kalau saya memukul meja, yang dominan ingin Anda bicarakan siapa? Mejanya atau sayanya? Saya. Kenapa saya memukul? Kenapa saya tidak ngelus-ngelus
meja. Kenapa saya tidak banting meja? Kenapa saya tidak bikin meja? Kenapa saya jadi yang dominan saya. Tapi kalau meja dipukul saya, yang dominan siapa? Mejanya. Kenapa itu meja dipukul? Salahnya apa meja itu? Ya Pak ya? Ada masalah apa dengan meja? Berbuat apa sih harus dipukul oleh saya kira-kira? Kan gitu. Ini serius. Makanya kalau kalimat kutiba alaikumusiyam, yang dominan siapa ya? Siamnya. Makanya asyamu itu walaupun bentuknya adalah objek, tapi bukan objek penderita dia. Mahalnya fakir. Makanya i'rab akhirnya doma. Asyamu kutiba alaikumus. Itu pesannya apa Ustaz? Kowe nek kon berpikir tentang poso, pirno ke poso. Kowe rasa bertanya ratas protes kali Gusti Allah. Duh Gusti, aku kok rasa seneng poso, ganti nang poso dengan ibadah yang lain. Maksudnya apa? Anda kadang-kadang paham ada amalan yang bisa mendapat pahala orang berpuasa, ngasih iftar buka puasa. Kira-kira keren apa mboten? Wong ngasih buka puasa ning malah ra poso. Enten apa mboten ngoten iki? Oleh pahalanya dan dia merasa dapat pahala nih dia ora. Enggak boleh gitu. Anda nggak boleh ada tawar-menawar tentang urusan puasa. Dan puasa itu memang tidak menyenangkan itu. Dari mana Ustaz tidak tahu tidak menyenangkan? Makanya kalimat-kalimat berikutnya Allah gunakan pendekatan-pendekatan yang memotivasi kita agar kuat ketika menghadapi syariah ini. Saya minta maaf, orang kalau lapar pengennya makan tidak? Makan. Kalau orang lapar nggak boleh makan, susah tidak kira? Susah. Makanya dibikin menangis itu. Pernah ada viral di satu media sosial, seorang mas saya ditanya dari negeri sebelah, bagaimana kira-kira hukumnya orang harus buka puasa tapi tidak mau buka puasa, tidak bisa buka puasa. Loh dia tanya, loh kenapa? Ya hukumnya nggak boleh, orang kalau buka puasa ya harus segera membatalkan puasa, tapi nggak ada yang bisa dimakan itu saya, hukumnya gimana? Nangis itu saya. Loh kenapa dengan puasa? Loh ini menarik, puasa itu bukan sekedar konsep aktivitas syariah yang kita ketahui hari ini. Kalau kita menjelaskan tentang beragama kan kita menjelaskan tataran syariah saja. Tataran syariah itu apa? Apa yang dimaksud sholat kira-kira? Apa jawab Anda ketika ditanya tentang sholat? Kewajiban. Tuh Anda sudah hanya bicaranya tentang kewajiban. Untuk apa sholat itu kayak apa kira-kira? Apa yang harus Anda jalankan? Itu satu ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan ya apa ya? Itu penjelasan syariah itu. Penjelasan syariah. Saya kemarin dapat undangan jadi tamu di Malaysia. Saya sudah ceritakan di beberapa majelis. Tadi pagi saya sudah ceritakan itu di majelis di Salam. Oh, ini ada lagi ketemu di sini lagi Bu. Mudah-mudahan nggak bosan kalau Ustaz Iqbal ya. Tapi betul, saya dapat cerita itu betul. Saya diundang di sana karena berkahnya saja. Begitu kami punya motif reconnecting, gabungkan dengan Al-Quran. Karena elek-elek ini ya kebetulan diamanati, masih dipercaya jadi rektor Ustaz Islam tadi. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Saya habis pulang itu perjalanannya selama 5 hari, tiket dan berangkat sama pulang itu mereka, sama semua pelayanan yang ada di sana mereka. Ya saya manut saja karena aduyuh al-mayit, karena bukan apa-apa nek aku njaluk di kampus ya, jadi pertama rektoris piknik tekan ngendi-ngendi gitu. Bahasa dengan, makanya saya bilang sama yang antarkan, yang undangi aku nek renek tiketnya aku nggak bisa datang. Sudah nggak usah apa-apa diwakili sopo sing duit aja, silahkan makan dari tamunya di sana. Kenapa siapa yang undang Ustaz? Itu Yayasan Restu namanya. Itu satu yayasan yang mengabdikan 30 tahun yang lalu terinspirasi dari Festival Istiqlal. Festival Istiqlal di Indonesia. Lu ada apa di Festival Istiqlal? Di Indonesia itu dulu pernah ada sebuah kegiatan Festival Istiqlal zamannya Pak Harto. Tapi begitu Pak Harto lengser, itu sudah nggak ada lagi. Ada lagi penerusnya itu udah nggak ada. Itu memang berbiaya besar. Dan hasil Festival Istiqlal itu ada sesuatu yang sangat menarik. Saat ketika Pak Harto kehilangan istri tercinta, tahu namanya istri tercintanya Pak Harto? Siapa? Putin. Dulu diundang tahlilannya nggak kira-kira? Itu ada 40, ada datang. Jenengan datang diundang atau hanya datang sendiri? Oh dari RRI, Barakallah. Penyiar RRI beliau.
Barokah. Saya minta maaf. Itu kalau ada tamu yang khusus itu dikasih cenderamata. Cendramatanya masih ingat apa? Buku saja. Kasih buku saja. Tapi untuk tamu-tamu tertentu itu dikasih Al-Qur'an. Dikasih Al-Qur'an. Ustaz tahu apa Ustaz ikut kalian? Enggak. Saya itu didatangi seseorang yang butuh sesuatu, saya bantu dia, sebagai rasa terima kasihnya dia cerita, ini loh Qur'annya Ustaz, saya dulu pernah dikasih Pak tapi mungkin di tangan Ustaz jadi bermanfaat. Itu saya baru tahu harganya Quran itu ketika di Malaysia itu, di suatu perusahaan cukup besar namanya Nasrul Quran. Itu karena yayasan ini bernadar, ini kan negeri persemakmuran, dapat inisiatif, dapat inspirasi dari Istiqlal itu Quran Pak Harto ini, Quran dari Festival Istiqlal disebut Quran Istiqlal ini dikasih di dalam kaca, itu masuk pertama kali yang saya lihat Qurannya itu Quran Indonesia ini, Qurannya Pak Harto ini. Kenapa dengan Quran ini? Quran ini indah sekali, tidak hanya tulisan Quran tetapi bingkainya ini itu dikasih batik, kasih batik. Jadi batik mana seluruh Nusantara dimasukkan dalam batik-batik itu diantara surat dan ayatnya. Ini menarik dan itu membuat Quran ini terasa sangat indah. Tidak hanya ayatnya tetapi juga motif-motif batik ini. Makanya begitu saya datang ke sana saya juga dibikin takjub karena dia mengadakan festival antar bangsa yang dia katakan ini miniatur Istiqlal, tidak sebesar Istiqlal dulu Ustaz. Tapi Ustaz datang di sini juga saya kagum karena banyak motif-motif batik dengan hiasan-hiasan Quran itu, atau Quran dihiasi motif batik itu menjadi roh seni kita, roh kecintaan terhadap Al-Quran itu menjadi mengeluarkan. Hanya masalahnya memang batik-batik itu terus ada tulisannya, ini Berestu, ini batik Johor, batik Pinang, batik Malaka, batik tempat-tempat yang ada di Malaysia seperti kita ini, batik Kauman, batik Lawian, kadang-kadang batik Pekalongan, batik mana lagi Dayak dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi makanya sampai Gus Fuad, Kiai Fuad Pondok Al-Maksum di Al-Munawir Krapia itu duduk di samping saya, bisikin saya, hati-hati lo Mas Iqbal, hati-hati lo Ustaz. Kenapa? Ini kok batik di Jiko Malaysia, Jiko Malaysia. Tetapi itu pupus pikiran apa yang dipikirkan Gus Fuad itu ketika kami ada jamuan dengan timbalan Perdana Menteri Malaysia. Timbalan Perdana Menteri itu kalau di Indonesia wakil presiden. Jadi kami pernah duduk itu dengan timbalan wakil presiden. Kalau wakil presiden di sini nggak begitu jenengan hormati, di sana sangat dihormati karena berlatar belakang rata-rata wakil presiden itu pasti di sana itu jadi presiden, jadi perdana menteri. Jadi rata-rata perdana menteri itu semuanya dari wakil perdana menteri. Dan itu rata-rata mereka berlatar belakang menteri pendidikan. Jadi bukan menteri pertahanan, menteri macam-macam. Kalau di Malaysia itu pendidikannya yang dikuatkan. Jadi intelektualnya jalan. Makanya begitu saya datang ternyata dia langsung ngomong bahasa Jawa. Hati-hati, alon-alon waton. Nah, saya kaget, ternyata orang tua bapak ibunya itu orang Kulon Progo. Nah, tapi dia lahir besar di Malaysia dan kalau pulang itu dan dia tahu betul tentang batik. Dia tahu betul, makanya kami diperkenalkan ini sobat kami, sahabat kami dari Nusantara, dari Indonesia. Indonesia dia sebutkan saat dimana ada papan besar ini yayasan ini yang pemilik ownernya itu namanya Abdul Latif Mirasa, usianya sudah 83 tahun. Dia menyebut dirinya Cikgu, tahu Cikgu? Kok jenengan ya seneng nonton Upin Ipin kira-kira. Saya kalau nggak nonton Upin Ipin nggak ngerti loh Cikgu itu. Saya lebih familiar dipakai Cikgu karena saya ini diawali dari guru TK. Jadi dia itu sangat senang pendidikan, mulai dari guru TK, kalau kita ya SD, SMP, SMA, sampai hari ini punya gelar profesor. Cikgu, dan Cikgu ini sudah selesai dalam hidupnya, warna usahanya ya sudah di mana-mana. Di Malaysia dia punya ribuan taksi, dia punya hotel paling besar, paling mewah di Malaka, dia punya bahkan investasi 150 M untuk domba itu di Mongolia dan sebagainya, seterusnya. Di bisnisnya di mana-mana. Dan dia katakan untuk urusan Quran ini semua proses keuntungan yang ada saya kembalikan lagi. Saya kembalikan. Dan itu ada papan di sana Yayasan Restu dan percetakan sangat besar yang ada di Putrajaya karena waktu pembangunan Putrajaya. Putrajaya ini ku nopo Ustaz? Itu kalau kita ini IKN
IKN Indonesia. Kalau di sana Putrajaya memang bagus sekali hari ini karena pusat pemerintahan memang di sana. Kalau hari ini IKN kelihatannya kok ada sinyal-sinyal rodok mangkrak karena APBN tidak diturunkan lagi. Tapi jangan khawatir, ini banyak investornya yang mau masuk gitu. Tapi betul, saya tidak ingin bicara pembandingan Indonesia dengan sana, tapi restu dan kemudian apa ini akan mendistribusikan karena sudah diterjemahkan 25 bahasa. Kenapa? Karena Malaysia ini gelisah, sama-sama negeri persemakmuran, habis koloni dari Inggris, tetapi ternyata koloni Inggris itu di Eropa dan lain sebagainya, di Amerika dan sebagainya, itu aktivitas yang masyhur urusan Quran itu bukan nyetak Quran, bukan syiar Quran, tapi bakar, ya Pak ya, itu kan jadi viral, bakar, lu bakar Quran itu. Kalau di Malaysia memang ada konsep pelupusan dengan kehormatan sangat tinggi karena biar tidak Quran yang bekas-bekas itu kamu kelola dengan sangat tidak baik. Tetapi bagaimana prosesnya? Tapi yang muncul kan itu seperti memusnahkan. Makanya mereka atas nama Malaysia menyampaikan setiap satu Quran yang terbakar di benua manapun maka akan kami cetak 1 juta untuk kami kirimkan kepada mereka mushaf dan itu betul. Ternyata mushaf Quran itu di mana-mana seantero dunia itu kasih petanya besar, negara-negara disebutkan sudah disalurkan karena sudah 25 bahasa, targetnya sampai 50 bahasa. Ternyata ada gambarnya di situ tapi tidak disebutkan namanya karena belum pernah dapat wakaf dari Nasrul Quran itu. Mana Ustaz? Indonesia. Loh kenapa Indonesia kok malah tidak dikasih wakaf? Tapi dia kenalkan, ini kami terinspirasi dari Indonesia di Festival Istiqlal, dan hari ini yang saya kembangkan mengumpulkan anak-anak muda itu untuk membatik, menulis, tapi batiknya tidak melalui kain tetapi melalui kanvas-kanvas, hiasan-hiasan Quran. Dan di sana yang namanya Quran itu betul-betul hasil karya tulisan pulang lagi. Setiap produksi yang muncul itu ada siapa penulisnya. Beda dengan Indonesia. Sejak tahun 80-an tulisan yang ada itu sudah dibakukan oleh Lasnah Pentasih Quran, masuk di file. Siapapun yang mau menerbitkan Al-Quran di Indonesia itu hampir ada 200-an sekian penerbit Quran. Saya minta maaf, itu ngambil tulisannya ya yang di file ini. Jadi aktivitas kreativitasnya rendah di kita. Kita ini jarang nulis. Sedangkan menurut beliau batik itu dari kata bak dan titik. Tahu bak dan titik? Bak titik. Loh, orang batik itu seperti orang nyanting. Nyanting itu ono malam bikin titik. Nyambungnya titik. Ya ya. Itu batik. Bak dan titik itu kalau bukan orang sabar bisa enggak kira-kira? Lah pendidikannya gitu. Makanya dia kenalkan ini, kami hadirkan Rektor Universitas Islam Batik itu, gemuruh itu, semua tepuk tangan di situ. Loh kenapa? Karena batik di mata mereka sudah mereka pahami betul. Ini awal batik itu ada di sana. Dan dia, saya minta maaf, ketika memperkenalkan kita, itu sambil menceritakan, menyampaikan. Karena kita memang kita punya karya ya, saya minta maaf, menyumbangkan satu cerita karena yang mereka sangat cari dan idolakan dari Cikgu ini dan keluarga besar Yayasan Restu itu siapa? Ki Ageng Gendis. Tahu Ki Ageng Gendis? Loh, kalian Ki Ageng Gendis itu kebetulan dianggap pelopor batik ini. Loh kenapa Ki Ageng Gendis ini kan pernah dengar motif Sidoluhur? Sidoluhur itu bukan nama jalan Bunda. Sidoluhur itu nama motif. Loh apa maknanya Sido? Jadi luhur itu keluhuran. Di mata Cikgu itu Ki Ageng Gendis itu besar pengaruhnya. Loh kenapa besar pengaruhnya? Karena dia bisa mendirikan kerajaan Mataram Islam. Orang kalau mendirikan sebuah komunitas kerajaan, bahwa Islam itu kemudian masuk di wilayah kekuasaan, menjadi hukum-hukum dalam komunitas masyarakat, kira-kira orang yang berpengaruh gak kira-kira? Berpengaruh. Itu karena dia berhasil melakukan pendidikan. Dan Ki Ageng Gendis ini dianggap luar biasa. Saya memang ketemu awalnya itu bukan malah tidak di kampus. Saya dikagum sama teman, ini ada putusannya Dato kepingin ketemu nih dengan Ustaz Islam Batik. Butuh ya butuh, karena saya ada Quran yang menarik yang Dahya produksi itu Iqra bil Qalam, bentuknya titik-titik, bukan nebali tapi nyambung. Itu ada. Dan hari ini insya Allah rombongan Malaysia ada yang sudah datang.
Kami sudah pasangkan plat di sana karena sudah diciptakan kurang lebih ya 10 juz untuk Al-Quran proses periode pertama. Saya akan wajibkan semua dosen, semua mahasiswa di tempat kami untuk nulis Quran. Di situ ada terjemahannya, penyambungan titik-titik itu. Dan betul, dia ini memang terhubung dengan Ki Ageng Genis, bukan ada orang yang mengenalkan. Dia itu merasa mesti badai ini ada sesuatu yang besar. Dia coba cari buka literasinya, ketemu Ki Ageng Genis. Masuk ke Solo, karena memang badai dari Malaysia itu yang bawa orang Solo. Siapa orang Solo? Beliau sudah almarhum. Itu tercatat dengan sangat baik di mata mereka. Namanya Kiai Haji Ahmad Sulaiman. Pak Haji Muhammad Sulaiman. Ahmad Sulaiman kebangetan. Lawian almarhum sudah meninggal. Itu bisnisnya ternyata kan badai ke Malaysia semua. Karena masuknya melalui Terengganu. Jadi pengaruh kain kan di sana mulai ada badai itu di sana. Almarhum beliau sudah meninggal. Tapi beliau datang lagi ke Lawian khusus Ki Ageng Genis ini. Untuk apa ya? Mendoakan di sana dan mampir di masjidnya. Mampir di masjid. Dan kemudian ada foto yang beliau share di samping itu. Ini kebetulan di Masjid Lawian itu ada takmir masjid, ada MMT-nya, nama saya ada di foto itu. Dia tanya, "Loh, ini apa hubungannya dengan rektor yang tadi malam Ustaz Islam Badai yang kita temui?" Wah, jawab provokatornya, itu tidak hanya takmir masjid di sini, tapi ini keturunannya Ki Ageng Genis. Wah, beliau takjub ketika ketemu saya lagi dengan saya itu, saya dicucuk tangannya. Bukan apa-apa ketika duduk di kursi bersama pimpinan-pimpinan negeri yang beliau ada jamuan makan malam itu, kursi yang diberikan untuk saya itu sudah ada tulisannya di belakang kursi ini. Tulisannya apa? Kiai Haji Iqbal Genis. Ketemu bilang perkara gitu. Tapi mudah-mudahan oleh Allah antara Batik, Lawian, Genis, dan kemudian ini Nasrul Quran, reconnecting Al-Quran nanti bisa ketemu. Kenapa Ustadz? Saya dipaksa untuk juga tanda tangan MOU dengan Forum Komunikasi Ma'ahid dan Madaris Al-Quran di Indonesia. Itu hampir 280 pesantren, termasuk ya Ustadz Iin tadi yang disebutkan, kita ketemu di sana di Malaysia, sama-sama tanda tangan. Ada Ustadz Hakimuddin, ada banyak, bahkan ada juga operasi santri dilibatkan, ada Pak Iskandar Zulkarnain, itu orang Solo lama tapi ternyata kembali lagi, dan beberapa tokoh dan sosok yang kita ingin adakan karena Datuk ini pengen masuk ke Indonesia, mudah-mudahan nanti melalui kami, melalui Ustaz Islam Badai. Karena Quran yang ingin dibagi itu bukan sekedar mushafnya saja. Kowe ning kene nek tak tekoi butuh mushaf Quran pengen wakaf, angkat tangan kabeh gitu. Ini nopo iki? Ini begitu dibagike didoleng siwedari tadi duit. Enggak boleh. Itu wakaf Quran yang mau direncanakan dan kita rencanakan, itu begitu dikasih dan dipastikan betul Anda bisa membacanya dengan hatam dengan baik. Artinya kita akan utus juga para guru sehingga Quran ini punya nilai. Paham maksudnya? Nah, ini kan nggak sederhana. Ini kan butuh pengelolaan yang baik. Makanya ibda binafsi, mudah-mudahan nanti mulai dari diri sendiri. Dan ini kerja yang mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Saya kembali tadi tentang puasa. Jadi ternyata batik mendekatkan Quran itu butuh kesabaran. Kok iso ketemu ning ngono wis dibungkungi dhewe mawon. Tapi berkah oleh Allah yang hari ini bisa kita rasakan, kebahagiaan dan kemuliaan mudah-mudahan bisa direngkuh dan diraih. Kenapa Ustaz? Itu karena orang itu kalau ingin menolong agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah. Karena kita yakin pertolongan Allah Ta'ala pasti akan datang. Dan Ramadan itu waktunya saat Anda bisa bersabar, ternyata kelekatan dan kedekatan Anda dengan Allah semakin kuat. Saya diajari sama Datuk itu. Ini kisah yang mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Jadi saya minta maaf, habis pulang dari Malaysia nggak bisa bagi-bagi boneka Upin Ipin, nggak bisa bagi-bagi coklat dan seterusnya. Tapi yang bisa saya ceritakan ada ilmu menarik tentang Ki Ageng Genis. Tentang apa Ustadz? Dia bilang hari ini masyarakat Muslim bersyariah itu ya, beragama itu hanya tataran syariah saja. Tahu sholat itu diawali takbiratul ihram, diakhiri puasa, menahan tidak makan, tidak minum, itu mulai dari terbit fajar sampai itu hanya syariah. Seperti Ustadz diambil buah jeruk yang ada di tengah meja pertemuan, dia sampaikan. Ini kalau kita tahu syariah tentang jeruk, ketika Anda bisa paham tentang bagaimana memanfaatkan, jenengan kalau saya kasih jeruk, kepingin memanfaatkan jeruk,
apa yang Anda lakukan kira-kira? Dikupas. Kenapa dikupas dulu? Karena Anda paham betul kulitnya tidak untuk dimakan. Walaupun saya ono macam-macam akhirnya digodok di mana. Tapi itu urusan beda. Tapi tetap dikupas. Nah, bagaimana memanfaatkannya tinggal pilihan. Nek jono wektune longgar ya di jus, masuke blender ya apa ya? Nek kepengen manis ya dikei gula, kepengen asin tambah loyang. Kadang-kadang gitu. Untuk apa Ustaz? Nanti habis itu diperes karena yang diambil seger manisnya itu sarinya. Walaupun sekarang banyak jeruk wis enek sarine karena disedoti. Kabeh disuntik. Ada bunda. Jadi mangan tinggal Tapi kalau nggak kober gimana Ustadz? Ya dikupas, habis itu Anda makan, ketika dapat biji diapakan kira-kira? Dibuang karena kamu paham betul biji itu bukan untuk dimakan. Ya apa ya? Itu syariah. Kita tahu beragama itu seperti itu. Sholat itu kayak ngono dan sebagainya. Orang beragama itu tidak cukup syariah. Ada di atasnya syariah itu hakikat. Hakikat, tahu hakikat? Tahu hakikat. Hakikat itu apa Ustaz? Saat fase kamu sudah bisa menikmati segernya jeruk, manisnya buah ini. Paham? Anda diperintahkan sholat sudah bisa menikmati nikmatnya sujud rukuk belum kira-kira? Sudah belum? Atau jangan-jangan begitu dengar adzan loh adzan nih kira-kira? Lagi adzan untung jenengan dulu diaspirasi Nabi Musa sampai diturunkan dari 50 menjadi 5 waktu. Itu pun Nabi Musa jane ngomong loh, ini umatku ya jikabut loh, Kanjeng Nabi sepekewo. Dan betul nggak kira-kira kewajiban 5 waktu sehari jauh sing ninggal kira-kira? Berat itu. Sedangkan kita ini sholat itu wajib apa butuh? Wajib. Wajib kan kita kosong. Kalau sudah butuh, itu dia sudah menikmati. Saya butuh, saya butuh saya butuh sedekah, saya butuh infak, saya butuh haji, saya butuh umroh. Nenek main kesana kewajiban, wireko. Karena kamu melihat agama itu hanya syariahnya saja. Lo apa hanya sekedar kemudian menikmati Ustadz? Ada puncak bagi Cikgu Abdul Latif Mirasai. Saya minta maaf, orang Malaysia ini. Dia katakan kalau Ki Ageng Genis itu pun sudah pada makrifah Ustadz. Ma'rifah itu apa Ustaz? Saya minta maaf, Nabi Muhammad itu mengajarkan ma'rifah yang cukup tinggi. Ketika diundang oleh Allah di Sidroh Al-Muntaha, wajiban sholat 5 waktu. Mi'raj di Sidroh Al-Muntaha itu sangat dekat dengan Al-Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa itu tuh indah nggak? Nyenengin nggak? Itu surga. Maka tulis Syekh Muhammad Abdul, saya minta maaf, ini seorang penulis karya tafsir besar ulama khalaf di Mesir sana. Saya minta maaf, dia sampaikan untung yang diundang Allah di Jannatul Ma'wa di Sidroh Al-Muntaha itu Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah Sallallahu. Untung bukan Muhammad Iqbal, untung bukan Muhammad Abdul. Lu kenapa? Wine kira-kira Muhammad Iqbal jenengan-jenengan ya diundang neng kono, kon bali neh gelem ora ora neng iki. Kowe iki nek wis mapan kon terus rekoso gelem nopo mboten? Ora gelem. Ya Pak ya. Makanya kamu itu belum sampai hakikat. Rasulullah begitu sudah sampai di sana dia turun lagi melanjutkan dan perjuangannya tambah ringan atau tambah berat kira-kira? Tambah berat. Itu makanya kalau orang sudah tahu tentang makrifat, itu tidak hanya sekedar bisa tahu rasa nikmatnya jeruk, tetapi begitu dia menikmati jeruk nikmat. Hari ini apa yang terjadi? Begitu gue disuguh jeruk nikmat seger, gue nyiapke tas kresek gue leboke sing akeh kira-kira. Pokok mulai mbok nikmati dhewe. Nggih napa nggih? Atau minimal nek kowe pakai wet tukune teko iki tuh jeruk apa tukune ning ndi? Aku tak rono tuku sing itu Anda belum makrifah. Makrifah itu apa? Begitu kamu menikmati segarnya jeruk, apa yang terpikir pada benak Anda? Ini bijinya harus Anda tanam. Bijinya harus Anda. Kenapa? Karena Anda mengharapkan banyak orang yang bisa merasakan nikmat yang ya apa ya kira-kira? Hari itu kita sudah seperti itu enggak? Puasa itu saya minta maaf, hakikatnya apa? Makrifahnya apa kira-kira? Jangan-jangan poso Anda ya sekedar jual atas ya Bu, rasa sosial itu betul. Makanya puncak ibadah puasa 1 bulan itu momentum terbesarnya kan zakat fitrah ya Bu ya.
Saya mohon maaf, zakat fitrah itu ngei pulsa oleh napa mboten? Ngasih souvenir biasa boleh ya? Harus ngasih apa itu zakat fitrah? Beras. Kenapa sih bawa beras itu Ustaz? Karena kowe poso kowe ngrasake penderitaan orang yang lapar. Ini serius saya. Hanya masalahnya kita ini hanya sekedar suka simbolitas saja. Karena kita ngasih makan orang dengan bahan pokok itu ya pas bak dodok. Dipikir mau melarat itu ora butuh setiap hari makan gitu. Loh ini serius, ya Pak ya? Loh ini serius. Banyak di kalangan kita ini hanya berpikir wis padoe ning penting rene kelaparan badok. Bar sawal wis seminggu wis ana sing luwe nopo mboten? Luwe. Terkosong. Ini hari ini banyak orang yang kelaparan. Saya kemarin ngisi di Sritek buat nangis itu. Loh kenapa saya itu rutin ngisi khotbah Jumat di Sritek itu setiap Jumat Kliwon itu beberapa waktu saya izin terus karena bukan apa-apa ada acara. Itu mereka punya masjid besar biasanya penuh. Tapi sekarang hanya tinggal beberapa soft saja. Loh saya sempat tanya, loh kemana ini? Nah, ternyata ini kami dalam sadar tidak baik-baik saja Ustaz. Wih perusahaan kayak Cina nih saya lagi mesu karo negeri Cina. Loh kami ini seperti ini gara-gara itu nek wong isone lagi nyala-nyala gitu. Di Cina itu sudah mengirimkan di sini semua bahan baku termasuk pakaian jadi datang. Jangan-jangan pakaian mungkin produk Cina gitu. Loh ini gitu. Sedangkan mereka walaupun milik Cina tapi kan yo karyawannya kan mayoritas Jawa, pribumi, pemilik negeri bangsa ini. Kami kalah itu Ustaz. Loh itu kan makanya kami ini hanya di model gini dulu kan. Sopo sing kone ana barat arti kon cetak lagi dikon mlebu bayarannya dari harian. Mesake nang ngoten gitu. Ya hari ini masih jalan ya di garmennya saja. Yang lainnya sudah. Nah, biasanya kalau keluar itu nek mboten percaya mancek niku. Pun sepi. Ini berapa puluh ribu kira-kira. Yang kemudian kehilangan. Makanya berbahagia jenengan iki iso pengajian dalam konsep keberkahan. Dan hari ini cik dikirimnya anaknya dengan cik nompo pensiun dan lain sebagainya, kasih kebaikan keberkahan, lanjutkan hidup ini dengan baik, berpikir kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Insya Allah mudah-mudahan Allah menegakkan kita dalam kemuliaan. Allahumma al-fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa rohatan hinal maut wa maghfiratan ba'dal maut aw min alaina fi sakaratil maut wa najata 'anil nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Aku lupa lihat astaghfirullahaladzim. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.